Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam untuk yang menyaksikan video ini. Kami akan mempresentasikan tugas hasil observasi kami tentang usaha kuliner Seblak Braga pada mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama Meike Kurniawati, yang kedua Rifansyah Aditya Saputra, dan yang ketiga saya sendiri Rizky Wahyu Pratama. Mari lanjut ke materinya. Yang pertama, materi tentang deskripsi perusahaan. Seblak Braga adalah sebuah UMKM makan yang berdiri sejak 2 Februari 2020 hingga saat ini dan memiliki 3 karyawan. Awal pendirian Seblak Braga ini tidak langsung menyewa sebuah ruko, akan tetapi menggunakan gerobak keliling terlebih dahulu. Namun karena makin banyaknya pembeli, sehingga akhirnya kini mulai menggunakan ruko. Seblak Braga sendiri beralamat di Jalan Haji SS Ronggowaluyo, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361. Dan buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Sedangkan pada hari Jumat mereka buka mulai jam 1 siang sampai jam 10 malam. Akan tetapi mereka menetapkan waktu libur dalam 2 minggu sekali. Lingkungan internal. Kekuatan Seblak Braga ini memiliki keunggulan di cita rasa yang lezat dan memiliki ciri khas yang beda dengan seblak umumnya. Mereka menggunakan kerupuk seblak yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, yang tentu kerupuk ini jarang ditemui di seblak-seblak lainnya yang ada di kota Karawang. Kelemahannya, lokasi tempat terasa kecil, dan selain itu area parkir kurang memadai. Lalu ada lingkungan eksternal. Peluang dari Seblak Braga dekat dengan universitas seperti halnya Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Singaperbangsa Karawang, sehingga banyak mahasiswa yang membeli Seblak Braga ini. Ancamannya, di daerah tersebut banyak juga yang menjual produk seblak, sehingga Seblak Braga ini memiliki banyak sekali pesaing. Lalu pengumpulan masalah. Yang pertama, kurangnya promosi. Yang kedua, permasalahan dalam hal perekrutan karyawan atau koki. Yang ketiga, koki atau karyawan yang tidak loyalitas. Dan yang keempat, koki karyawan yang sudah dilatih namun kemampuannya tidak maksimal. Lalu ada diagnos permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Seblak Braga ini ialah mereka kurang dalam hal promosi, khususnya dalam promosi media sosial. Mereka belum memiliki akun media sosial dalam mempromosikan produk-produk mereka. Selain itu, dalam hal perekrutan, mereka memiliki masalah dalam perekrutan karyawan yang pas dan loyalitas. Karena karyawan yang mereka miliki selalu keluar dan hanya sebentar bekerja di UMKM Seblak Braga. Masalah yang akan diselesaikan. Masalah perekrutan karyawan. Karena dengan adanya karyawan yang kompeten, maka tentu diharapkan akan meningkatkan kualitas produk meningkat, dan tentunya royalitas dari karyawan itu sendiri. Owner tentu akan membimbing layaknya keluarga. Selain itu, dengan adanya karyawan yang berkualitas, maka akan menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya ialah memperoleh karyawan chef yang kompeten dan berloyalitas tinggi, sehingga diharapkan meningkatkan kualitas dan mutu dari Seblak Braga lebih baik lagi, dan tentu bisa meningkatkan konsumen lebih banyak lagi dan membuat Seblak Braga lebih maju. Kategori teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan di sini termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya.
hasil observasi lapangan dan wawancara pada pemilik bisnis Seblak Braga, didapatkan data bahwa pemilik sebelumnya telah melakukan rekrutmen chef atau karyawan, kemudian memulai training calon chef atau karyawan tersebut, dan chef yang lama telah mengikuti pelatihan, dan inilah hasilnya. Ujian coba calon chef atau karyawan. Pada keadaan ramai jumlah makanan seblak yang terjual 3 kali lipat, yaitu dari 100 porsi menjadi 300 porsi, sedangkan pada keadaan sepi 150. Uji coba kedua, hasil chefnya atau karyawan yang dilatih pada keadaan ramai jumlahnya makanan seblak yang terjual 250 porsi, dalam keadaan sepi hanya 200 porsi. Uji coba ketiga, gabungan pada keadaan ramai jumlah makanan seblak terjual sebanyak 350 porsi, pada keadaan sepi hanya 230 porsi. Data yang dimiliki: 1. Uji coba calon chef atau karyawan. Pada keadaan ramai, jumlah makanan seblak yang terjual 3 kali lipat, yaitu dari 100 porsi menjadi 300 porsi. Sedangkan pada keadaan sepi 150 porsi. 2. Uji coba pada chef atau karyawan yang dilatih pada keadaan ramai, jumlah makanan seblak yang terjual 250 porsi, dalam keadaan sepi 200 porsi. 3. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah makan seblak terjual sebanyak 350 porsi, pada keadaan sepi 230 porsi. Terkaitan masalah dan tujuan. Loyalitas dan kompetensi chef yang kurang baik tentu akan menyebabkan kualitas makanan dan pelayanan yang buruk, sehingga nantinya akan berdampak pada rendahnya volume penjualan yang tentu bisa menyebabkan kerugian bagi Seblak Braga. Alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan pada rekrutmen chef atau karyawan yang kompeten. 1. Menambahkan chef atau karyawan sehingga menimbulkan persaingan yang sehat. 2. Menggantikan beberapa chef atau karyawan yang sudah tidak kompeten. 3. Menyeleksi dengan cara seksama dan detail. 4. Melatih chef atau karyawan yang sudah ada. 5. Membuat trial atau masa uji coba untuk karyawan atau chef baru selama beberapa bulan untuk mengetahui kinerjanya. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Dari data yang dimiliki, calon karyawan atau chef ramai itu 300, sepi 150. Chef atau karyawan yang sudah dilatih itu 250, ramai, sepi 200. Jika digabung dengan karyawan biasa dan karyawan telah terlatih, itu ramainya 350 dan sepi 230. Selanjutnya ada kriteria maksimas. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimas adalah, jadi di sini adalah semua nilai yang maksimal perekrutan calon chef atau karyawan karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa jenis perekrutan, yaitu 300 porsi. Untuk kriteria minimix, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimix adalah perekrutan calon chef atau karyawan karena memberikan hasil minimum dari hasil maksimal beberapa jenis perekrutan, yaitu 150 porsi. Selanjutnya, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah perekrutan chef atau karyawan yang dilatih karena memberikan hasil minimum dari hasil maksimal beberapa jenis perekrutan, yaitu 200 porsi.
Slide selanjutnya, yang pertama ada calon chef atau karyawan, itu dengan nilai setengah dikali 300 ditambah setengah dikali 150, sama dengan hasilnya itu 225. Kedua ada chef karyawan yang dilatih, itu setengah dikali 250 ditambah setengah dikali 200, yang hasilnya adalah 225. Ketiga ada gabungan, dimana chef biasa dan yang sudah dilatih, setengah dikali 350 ditambah setengah dikali 230, yang adalah hasilnya 250. Karena nilai tertinggi adalah perekrutan gabungan dengan hasil 290, maka pengambilan keputusan kriteria ini adalah kriteria Laplace. Lalu kesimpulannya adalah UMKM Seblak Braga memiliki sebuah masalah, yaitu dalam perekrutan karyawan. Mereka memiliki masalah yang dimana dalam hal loyalitas dan chef atau karyawan yang berkualitas, dan setelah dianalisa oleh kami, maka hasilnya ialah Seblak Braga bisa melakukan rekrutan untuk kategori calon chef karyawan baru dengan adanya tenaga baru, tentu diharapkan dapat membuat lebih baik dari sebelumnya. Dan pengambilan keputusan yang kami ambil adalah pada pengambilan keputusan yang tidak pasti. Saya tidak tahu hari ini restoran akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak, tanggal, awal bulan atau akhir bulan, dan lain sebagainya.